Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Asy-Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab tentang sendal Nabi SAW. Dan Al-Imam Tirmidzi membawakan beberapa hadis tentang bagaimana sifat atau bentuk atau ciri-ciri sendal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan pembahasan selanjutnya di bab setelahnya itu bab berkaitan dengan cincin Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita masuk ke bab selanjutnya terkait dengan cincin Nabi Muhammad SAW, kita ingin membahas sedikit pembahasan yang relate dengan pembahasan sebelum-sebelumnya terkait dengan peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga relate dengan pembahasan yang akan datang terkait dengan benda-benda peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu permasalahan atau masalah bertabarruk dengan peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk itu kalau bahasa kitanya ngalap berkah, mencari berkah. Kita mencari berkah dari peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, masalah bertabarruk dengan peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, baik itu bekas yang menempel atau yang dari bekas tubuh beliau atau yang pernah menempel dengan tubuh beliau SAW, seperti mungkin itu peninggalan rambut beliau atau pakaian jubah yang pernah beliau pakai atau sendal yang pernah beliau pakai atau yang lainnya, itu bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan tersebut adalah perkara yang syar'i yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Disebutkan dalam banyak hadis bahwasanya para sahabat Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam itu datang dalam banyak hadis riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang lainnya, bahwasanya para sahabat Nabi dulu tuh mereka menyimpan, mereka jaga betul, mereka simpan peninggalan-peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, mereka jaga. Dan diriwayatkan juga bahwasanya mereka bertabarruk dengan peninggalan Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Sebagaimana disebutkan juga pernah kita sebutkan hadisnya, Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kita disebutkan bahwasanya Ummu Salamah itu beliau menyimpan beberapa helai rambut Nabi SAW yang beliau simpan di semacam tempat wadah terbuat dari perak, disimpan di situ wadah rambut Nabi SAW. Dan banyak orang yang datang kalau lagi kena sakit, lagi sakit ain atau yang lainnya, datang ke Ummu Salamah bertabarukkan dengan rambut Nabi SAW yang Ummu Salamah pegang. Dimasukkan ke dalam air, kemudian air tersebut diminumkan
dan itu menjadi obat bagi orang yang sakit. Dan ini datang dalam hadis yang sahih. Kenapa? Karena para sahabat menyimpan peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, dan juga bahwasanya keberkahan Nabi kita Muhammad SAW adalah hak, perkara yang hak, yang benar adanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi kita Muhammad SAW, jasad beliau, tubuh beliau itu berkah. Itu Allah yang menjadikan demikian. Allah yang mengkhususkan tubuh Nabi kita Muhammad SAW, beliau berkah badannya. Makanya sering kita dapat riwayat datang berterbaran dalam banyak hadis bagaimana para sahabat Nabi dulu mereka ngalap berkah dari tubuh Nabi SAW. Mereka mencari keberkahan dari keringat Nabi SAW. Mereka mencari keberkahan dari air liur Nabi SAW. Mereka bertabarruk dari bekas air wudhu Nabi SAW. Dan itu semua datang dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena emang Nabi kita Muhammad SAW itu berkah jasadnya. Fisiknya berkah. Dan semua datang dalam hadis yang sahih. Dan emang Allah menjadikan kekhususan beliau SAW, tubuh beliau berkah. Maka disebutkan sahabat, kalau Nabi SAW buang ludah, sahabat rebutan. Mau ngambil ludah beliau SAW untuk diusapkan di tubuh beliau, di tubuhnya, untuk mencari keberkahan. Karena emang tubuh beliau SAW berkah, dan Nabi SAW membiarkan itu takrir karena emang benar, tidak salah yang mereka lakukan. Sahabat berebut, biasanya kalau ada sisa bekas wudhu Nabi, mereka mencari keberkahan dari sana. Sahabat-sahabat yang megang rambut Nabi, mereka mencari keberkahan dari situ. Karena Nabi ketika tahallul beliau mencukur rambutnya mulai dari sebelah kanan, kemudian beliau perintahkan sahabatnya bagikan ini potongan rambut Nabi ke sahabat-sahabatnya. Nabi yang perintahkan. Karena memang tubuh Nabi SAW itu berkah. Al-Imam Bukhari sampai menyebutkan satu kitab khusus, satu bab. Dalam Sahih Bukhari, biasanya di Sahih Bukhari itu ada beberapa kitab. Kitab Thaharah, kitab ini, kitab Shalah. Nah, dalam setiap kitab itu ada bab-babnya dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Fadlul Khumus, Imam Bukhari buat suatu bab madzikra fi dir'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'asahu wa sayfuhu wa qadhuhu wa khatamuhu mastu'mila al-khulafa ba'dahu min dhalika mimma lam yudhkar qismatahu min sya'rihi wa min na'lihi wa aniyatihi mimma yutabarrak ashabuhu wa ghairuhum ba'da wafatihi. Imam Bukhari sampai buatkan satu bab tentang baju perang Nabi SAW, tongkat beliau, pedang beliau, bekas gelas beliau, cincin beliau, apa yang digunakan, dipakai oleh para khulafa setelahnya, demikian juga rambut beliau, sandal beliau, bejana beliau yang ditabarrukkan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Itu judul bab dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis di situ, bagaimana para sahabat dulu menyimpan dan mereka bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya hadis Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari Isa bin Tamhan, dan hadis ini sudah pernah kita bawakan di pembahasan sebelumnya. Akhraja ilaina Anas mengeluarkan kepada kami na'lain jardawain lahuma qibalan. Anas bin Malik, dulunya pembantu Nabi SAW, mengeluarkan dua buah sandal yang dia polos, nggak ada motifnya, nggak ada sisa-sisa bulunya dari kulit, dan ada dua tali. Ini menandakan apa? Anas menyimpan itu sandal bekas peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hadis lainnya dari Abu Burdah, masih dari riwayat Imam Bukhari, membawakan hadis ini, hadis sahih. Akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu taala anha kisaan mulabbada. Aisyah pernah mengeluarkan kepada kami baju, jubah. Wa qalat fi hadha nuzi'a ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di jubah inilah, di pakaian inilah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diwafatkan ketika itu lagi sedang pakai ini. Aisyah menunjukkan, dia pegang itu baju peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari juga ya menyebutkan bahwasanya tabi'in
Dari Asim an Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini muridnya Abu Hurairah hadirin. Dia ulama besar dari kalangan tabi'in. Murid langsung Abu Hurairah. An Anas, dari Anas bin Malik, Ibnu Sirin meriwayatkan dari Anas bin Malik, anna qadahan Nabi SAW inkasar. Dulu ada gelasnya Nabi SAW sudah agak retak. Fattakhadha makanahu asy-sy'b salsalatan min fiddah. Kemudian Anas bin Malik menambal bagian yang pecah dari bekas gelasnya Nabi SAW, ditambal pakai perak. Waqala Asim yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Sirin berkata, ra'aitul qadha wa syaribtu minhu. Aku melihat langsung itu gelas peninggalan Nabi, tapi Asim ini enggak ketemu Nabi. Dia meriwayatkan dari Ibnu Sirin meriwayatkan dari Anas. Aku melihat gelas itu dan aku minum dari gelas itu. Demikian juga diriwayatkan dari sebagian tabi'in bahwasanya mereka megang peninggalan Nabi SAW. Di antaranya dari Ibnu Sirin juga, dari Asim murid Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Ibnu Sirin sekali lagi ulama tabi'in, dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dia muridnya Abu Hurairah. Qultu li Ubaidah. Ibnu Sirin berkata, aku berkata kepada Ubaidah, indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali Anas atau min qibali ahli Anas. Kami punya beberapa helai rambut Nabi SAW yang kami dapatkan dari Anas atau dari keluarganya Anas bin Malik. Dapat diturunkan itu rambut Nabi SAW. Faqal, kemudian Ibnu Sirin berkata, la an takuna indi sya'ratan minhu ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Sungguh aku punya satu helai saja rambut Nabi SAW itu lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Kata Ibnu Sirin, muridnya Abu Hurairah, dia ulama tabi'in, ulama besar Ibnu Sirin. Demikian juga diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim dari Uthman bin Abdullah bin Mauhib, dia berkata, arsalani ahli ila Ummu Salamah. Keluargaku mengirimku ke rumahnya Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Zawj Nabi SAW biqadhin min ma, dengan membawa bejana berisi air. Fihi sya'run min sya'ri Nabi SAW, wa kana idza asaba al-insanu 'ainun aw syai'un ba'atha ilaiha mikhdabahu. Nah, itu bejana yang berisi air itu, kata perawi ini, kalau ada yang tertimpa penyakit atau ada yang kena ain dari kita, biasanya dikirim ke rumah Ummu Salamah bawa bejana berisi air, karena Ummu Salamah punya tadi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tujuannya apa? Minta dicelupin itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di air yang mereka bawa untuk diminumkan. Untuk orang yang sakit, untuk orang yang kena ain. Mereka bertabarruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, hadhihi jubbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nunjukin jubah, bekas jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, hadhihi kanat inda Aisyah. Dulu jubah ini dipegang sama Aisyah. Falamma qubidat qabattuha. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, aku yang sekarang memegang jubah ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbisuha. Dulu Nabi pernah pakai jubah ini. Fa nahnu naghsiluha, ini dalam Sahih Bukhari. Fa nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Dan kami mencuci gamis ini untuk mengobati orang sakit, pakai air bekas cucian bekas jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat-riwayat semisal ini hadirin ada banyak sekali datang dalam hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang berkah, dan peninggalan beliau itu disimpan oleh para sahabat untuk bertabarruk dengan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini hak atau dalam hadis-hadis yang sahih dan tidak diragukan lagi. Bertabarruk dengan Nabi SAW dan bertabarruk dengan peninggalan beliau SAW itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar,
diriwayatkan datang riwayat dari para sahabat dan tabi'in, ya mereka bertabarruk dengan sesuatu dari tubuh Nabi atau sesuatu yang pernah menempel tubuh Nabi, pakaian, ya, jubah, sendal dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan, ini catatan penting. Hukum terkait dengan bertabarruk dengan peninggalan Nabi SAW itu bakin, itu tetap adanya, tidak diangkat hukumnya. Tetap hukum itu berlaku. Ketika ada peninggalan Nabi SAW, kita bisa bertabarruk dengan peninggalan Nabi SAW tersebut. Hukumnya tidak diangkat. Itu hak adanya. Disebutkan tadi riwayatnya, sahabat sampai tabi'in, turun ke tabi'in, mereka nyimpan itu. Peninggalan Nabi Muhammad SAW untuk mereka bertabarruk. Taib. Selanjutnya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, ada permasalahan penting di sini. Permasalahan yang sangat urgen penting untuk kita bahas dalam pembahasan bab ini. Apakah masih ada peninggalan Nabi kita Muhammad SAW saat ini? Masalahnya di situ. Apakah ada peninggalan Nabi kita Muhammad SAW saat ini yang masih ada, masih utuh, yang kita bisa pastikan dengan penuh keyakinan bahwasanya itu benar-benar hak peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, itu bekas Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa bertabarruk dengan penuh keyakinan dengan benda-benda tersebut, baik itu rambut beliau, sandal beliau, baju beliau, dan lain sebagainya. Apakah ada dan kita yakin tahu benar pasti itu milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Masalahnya di situ. Kenapa penting untuk kita memastikan demikian hadirin? Kenapa kita harus yakin, tahu, bisa kita pastikan ini benar peninggalan Nabi SAW, ini benar sendalnya Nabi, ini benar rambutnya Nabi SAW, ini benar bekas jubahnya Nabi SAW. Kenapa kita perlu memastikan sehingga kita bertabarruk dengan penuh keyakinan? Kenapa? Karena hukum ini hanya berlaku kepada Nabi SAW dan tidak berlaku kepada selain Nabi Muhammad SAW. Ini harus digarisbawahi dulu. Ini penting. Hukum kita bertabarruk dengan zat seseorang itu hanya berlaku bagi Nabi kita Muhammad SAW. Hukum kita bertabarruk dengan benda-benda peninggalan orang, peninggalan seorang manusia, itu hanya berlaku bagi peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh bertabarruk dengan peninggalan manusia lain selain Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh. Karenanya kita tidak dapati hadirin azanallahu wa iyyakum, tidak kita dapati wala satu riwayat pun yang sahih yang menjelaskan bahwasanya para sahabat sepeninggal Nabi SAW dan para tabi'in itu bertabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Siapakah manusia yang lebih baik sepeninggal Nabi SAW? Tidak ada manusia yang Nabi SAW tinggalkan untuk umatnya yang lebih baik, lebih afdal, lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq, antum tahu hadirin azanallahu wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah manusia terbaik setelah para nabi yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Semua nabi dikumpulin, jelas nabi manusia terbaik sudah semua. Para nabi semua manusia terbaik, nggak ada yang lebih afdal dari para nabi. Selesai semua para nabi, dah semua para nabi. Urutan setelah nabi manusia terbaik siapa? Abu Bakar Siddiq. Sepanjang zaman Abu Bakar Siddiq yang terbaik. Manusia setelah nabi yang paling afdal Abu Bakar Siddiq. Tidak ada satu riwayat para sahabat itu bertabarruk ataupun tabi'in sepeninggal Nabi SAW, para tabi'in murid-muridnya para sahabat bertabaruk dengan tubuhnya Abu Bakar Siddiq, ya, minta minumannya diludahin misalnya, atau bertabaruk dengan peninggalan bekas-bekas Abu Bakar. Tidak ada sama sekali hadirin. Tidak ada para tabi'in itu bertabaruk dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Siapa yang meragukan kewalian Umar bin Khattab? Sampai kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelahku, Umar nabinya, kata Nabi SAW. Hadis sahih. Siapa yang meragukan kesolehan dan kewalian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Tapi tidak ada satupun
para sahabat maupun para tabi'in dalam riwayat yang sahih bertabaruk dengan mereka. Wala kepada Uthman bin Affan, wala kepada Ali bin Abi Thalib, wala kepada Hasan dan Husain cucu Nabi SAW. Tidak diriwayat. Kenapa? Karena mereka memahami hukum tersebut hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad SAW. Inilah pentingnya hadirin kita mengikuti bagaimana praktek para salaf dalam menjalankan agama ini. Itu pentingnya. Kalau kita nggak lihat bagaimana cara mereka memahami agama, bagaimana cara mereka mempraktekkan agama ini, maka akan simpang siur nanti. Simpang siur. Mereka orang-orang soleh nggak ada yang bertabaruk seperti Nabi SAW kepada zat, pada seorang tidak ada. Kalau kita lihat di zaman sekarang, hadirin, baik dalam maupun luar negeri ya, luar biasa. Ada orang sampai ngantri bawa botol rame-rame begini, minta botolnya ditiup-tiupin sama seseorang. Ngantri minta ditiupin, terus bisa ditiupin, badannya dicium-ciumin sama orang. Antum tidak akan mendapatkan para tabi'in melakukan hal demikian kepada para sahabat Nabi, wala Abu Bakar As-Siddiq, wala Umar bin Khattab, tidak ada. Kenapa? Karena mereka faham betul itu hukum khusus berlaku hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya kita meniti jejak para salafus saleh. Kita lihat bagaimana cara mereka memahami agama ini. Itu pentingnya. Kalau enggak kita akan terus terombang-ambing. Ya subhanallah. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum. Kenapa ini juga masalah ini penting ya untuk kita bahas, urgen untuk kita bahas. Masalah bertabaruk dengan peninggalan Nabi SAW. Untuk menghindari orang-orang terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ketika dia masuk ke dalam pembahasan masalah tabaruk ini. Sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Sehingga tidak masuk ke dalam perkara-perkara khurafat, ya, dan hal-hal lainnya yang keluar dari koridor syariah. Karena kalau ini tidak berada di rel yang benar masalah bertabaruk ini, nanti akan liar. Orang bertabaruk sesuka hati, orang menentukan ini berkah sesuka hati, bukan dengan dalil. Karena yang menentukan sesuatu itu berkah itu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Yang menentukan tempat itu berkah, suatu benda itu berkah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, karena Allah yang maha berkah. Bukan kita yang menentukan ini perkara berkah atau tidak. Kalaupun itu perkara berkah, bagaimana cara kita mengambil keberkahan? Dari situ juga butuh tuntunan syariat. Ya, bukan dengan style kita, gaya kita masing-masing untuk malah berkah. Ya, makanya banyak orang-orang yang terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran syar'i ketika dia masuk ke dalam pembahasan masalah bertabaruk ini. Baik. Untuk menjawab masalah tadi, pertanyaan tadi, masalah peninggalan Nabi kita Muhammad SAW masih ada atau tidak di zaman sekarang, kita akan jawab dengan sekitar 3 poin. 3 poin. Yang pertama hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, ya ini perhatikan, yang beliau tinggalkan sepeninggal beliau, itu sangat sedikit sekali hadirin. Sangat sedikit sekali. Yang menjelaskan itu seorang sahabat Nabi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari Amr bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sahabat Nabi Amr bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, dia berkata. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Dia bilang apa? Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi dirhaman wala dinaran wala 'abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu al-bayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan sepeninggal beliau, setelah beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan wala dirham, wala dinar, wala hamba, budak laki-laki, tidak juga budak perempuan. Tidak ada beliau meninggalkan hal-hal tersebut. Kecuali al-bighal beliau, bighal putih beliau, ada senjata dan ada sebidang tanah yang beliau jadikan itu sedekah. Sampai baju perang Nabi kita Muhammad SAW. Baju perang beliau itu ketika beliau meninggal, baju perang Nabi SAW itu sedang digadekan ke orang Yahudi. Karena Nabi gak punya uang untuk mengasih makan keluarganya, Nabi butuh beberapa mud
berapa sok gandum. Nabi nggak punya uang. Nabi tidak minta ke menantunya orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya, Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, tapi Nabi tidak meminta kepada menantunya. Nabi begitu ada uang beliau sedekahkan habis. Nabi kita banyak harta, pegang 100 unta, sekian kambing, Nabi semua sedekahkan. Ketika Nabi butuh buat makan tidak ada, Nabi berhutang ke orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perangnya. Subhanallah, hadis sahih. Tuwfi Nabi SAW wa dir'uhu marhun 'inda al-Yahudi. Nabi meninggal dunia, baju perangnya sedang digadaikan ke orang Yahudi, dan untuk menebus hutang Nabi tersebut itu baju perangnya diambil sama orang Yahudi itu, hadirin. Jadi disebutkan dalam hadis ini yang pertama, poin pertama ini penting. Yang beliau tinggalkan sepeninggal beliau itu adalah dari benda itu sangat sedikit sekali. Ada yang nggak disebutkan di hadis ini sandal, ada Anas bin Malik yang pegang sandal itu. Ada jubah yang beliau tinggalkan, ada dipegang sama Aisyah. Aisyah meninggal dipegang sama Asma bin Abi Bakar. Jubah Nabi SAW. Nabi tidak meninggalkan banyak harta benda. Di rumah Nabi kita Muhammad SAW itu disebutkan benda itu sedikit sekali. Ya, gelas cukupnya buat pakai minum, ya, bejana buat pakai wudu, enggak seperti rumah kita. Jangan dibayangin rumah seperti rumah kita zaman sekarang, hadirin. Ya, yang tempat Nabi itu ya tempat tidur, tikar, bantal, gelas buat pakai makan, udah bas, begitu sederhana hidup Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau ketika meninggal dunia tidak banyak barang peninggalan bekas beliau itu yang beliau turunkan. Jadi peninggalan tidak banyak. Ini poin yang pertama. Ana ngejar waktu karena qadarullah hari ini kajiannya cuma sampai Isya saja, tidak lanjut lagi bahas Isya ya. Poin kedua, yang mau jawab pertanyaan tadi ini. Kita lagi mau jawab, ada nggak peninggalan Nabi SAW zaman sekarang? Ya penting untuk kita bahas, hadirin. Ini kaitannya sama masalah akidah masalahnya nanti. Poin kedua, hadirin azanallahu wa iyyakum. Banyak dari benda-benda peninggalan Nabi kita Muhammad SAW itu yang hilang. Banyak yang hilang. Di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, cincin yang akan kita bahas mungkin bab berikutnya, cincin Nabi SAW, ya, dan itu Nabi pakai cincin itu karena ada keperluan. Nabi pakai cincin itu untuk jadi stempel. Karena disebutkan dulu Nabi kan sejak tahun ke-6 Hijrah kirim surat nih, kirim surat ke Persia, kirim surat ke Romawi suruh masuk Islam, kirim ke raja-raja itu. Sebutkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka itu orang-orang ajam, orang-orang non Arab itu mereka nggak nerima surat kalau nggak ada stempelnya. Makanya Nabi dibuatkan cincin bertulisan Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasul Allah. Nanti kita jelaskan di bab berikutnya. Dia berurutan, dia Muhammad, di bawahnya Rasul, di bawahnya Allah tulisannya. Itu dari perak dibuatkan untuk jadi stempel ketika Nabi kirim surat. Nah, cincin itu hadirin azallahu wa iyyakum. Begitu Nabi meninggal dunia, turun ke Abu Bakar. Begitu Abu Bakar meninggal dunia, cincin tersebut diwariskan kepada Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab meninggal dunia, cincin tersebut diturunkan kepada Utsman bin Affan. Nah, di zaman Utsman bin Affan cincin itu jatuh ke sumur Aris dan hilang. Jatuh, ya entah disebutkan pembantunya Utsman kok tidak salah dia mau memberikan itu sehingga jatuh, atau enggak Utsman memang lagi kebetulan lagi di pinggir sumur itu cincin jatuh, sampai beberapa hari itu sumur digali, dikosongin air buat nyari cincin itu enggak ketemu. Bayangin, itu cincin luar biasa. Ya dalam sejarah dibuat pakai Nabi pakai buat pakai stempel kirim ke raja-raja, hilang cincin itu, hadirin. Yang sampai kepada kita riwayatnya dia terbuat dari perak, bentuknya tulisannya berurutan begitu doang. Bentuknya bagaimana? Wallahu ta'ala alam, enggak ada yang tahu. Jadi kalau aja ada zaman sekarang buat gambar seolah itu gambar cincin Nabi seperti dulu, itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa dibenarkan. Enggak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Cuma dikasih tahu cincin tersebut tulisannya Muhammad Rasul Allah, dia berurutan 3 baris. Banyak enggak antum lihat sekarang cincin Nabi bentuknya? Bahkan ada yang jual loh. Ada yang jual dibuat cincin seolah itu cincin Nabi seperti itu. Kita nggak bisa pastikan bentuknya seperti apa. Yang datang riwayat itu cuman gambarannya aja seperti tulisannya seperti itu. Lebarnya seperti apa kita nggak tahu. Nah, cincin itu hilang, hadirin azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga di antara sebab
peninggalan Nabi kita Muhammad SAW itu banyak hilang, ya. Sahabat Nabi yang megang peninggalan Nabi tersebut, baik itu rambut atau benda yang lainnya, sebagian dari sahabat mewasiatkan kepada ahli warisnya agar benda tersebut ikut dikubur sama dia di kuburannya. Dia minta itu, dia megang rambut Nabi, kuburin saya sama rambut Nabi ini. Banyak yang mewasiatkan demikian, ya. Di antaranya disebutkan Sahal, ya. Sahal bin Sa'ad, kalau tidak salah, ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dia megang bekas peninggalan Nabi SAW, sebutkan itu rambut, ya, mungkin disebutkan juga itu benda lain. Dia wasiatkan, saya mau dikubur sama ini peninggalan Nabi SAW. Dia nggak mau kehilangan itu, hadirin. Kemudian di antara sebab banyaknya hilang peninggalan Nabi kita Muhammad SAW itu karena bekas perang, terjadi fitnah, ya, sering terjadi pecah pertempuran di Madinah, pernah terjadi perang besar, bahkan ketika zaman Ali bin Abi Thalib itu pemerintahan itu dipindah ke Baghdad, mulai dipindahkan ke sana, sudah tidak berpusat di Madinah lagi, sehingga beberapa peninggalan Nabi, jubahnya dan beberapa peninggalan lainnya itu dibawa ke Baghdad, sampai Baghdad dihancurkan pasukan Tatar Mongol. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika pasukan Mongol, pasukan Tatar menghancurkan Baghdad, itu benar-benar Baghdad luluh lantah. Rumah-rumah habis, perpustakaan, kitab-kitab para ulama, dulu pusatnya ulama ilmu dulu di Baghdad itu. Pusatnya para ulama itu, transitnya para ulama itu di Baghdad dulu. Di mana-mana seluruh penjuru dunia kalau mau belajar, mereka keliling mau menuntut ilmu. Tempat transit itu di Baghdad, hadirin. Karena itu perpustakaan besar, para ulama ngumpul di situ, itu dihancurkan semua sama pasukan Tatar. Dan termasuk yang hilang karena pertempuran, karena kasus tragedi tersebut, baju-baju, beberapa jubah peninggalan Nabi dan benda peninggalan Nabi SAW itu hilang, hancur. Disebutkan sama Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi banyak hilang, hadirin. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting dari semuanya untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah ada peninggalan Nabi SAW? Yaitu tidak adanya dalil yang meyakinkan kita bahwasanya itu benar-benar peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sanad yang sahih yang menyebutkan bahwasanya itu benar peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada hanya prasangka saja. Kenapa? Karena kalau tidak ada dalil yang yakin, sanad yang sahih, maka semua bisa mengklaim itu barangnya Nabi SAW, hadirin. Semua bisa klaim. Gak ada, para ulama menyebutkan tidak ada yang bisa meyakinkan dengan pasti sesuatu itu peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Zaman sekarang gak ada yang bisa memastikan. Tidak ada. Karena tidak ada dalil yang yakin, tidak ada sanad yang sahih yang menyebutkan itu peninggalan Nabi SAW. Kalau kita berbicara peninggalan Nabi kita Muhammad SAW berupa ajarannya, berupa ucapan-ucapan beliau SAW, berupa muamalah beliau, amalan beliau, bagaimana adab beliau, bagaimana akhlak beliau SAW, itu terjaga, hadirin. Dijaga melalui tangan para ulama yang menjaga warisan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, para ulama hadis. Mereka menghabiskan umur mereka untuk menjaga warisan Nabi kita Muhammad SAW ini. Hadis-hadis sahih. Mereka meneliti dengan sangat detail luar biasa untuk menjaga keotentikan hadis Nabi SAW. Maka tidak ada zaman sekarang ini orang bisa berani mengklaim atau buat hadis palsu, nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena para ulama ahlul hadis menjaga itu. Bisa kita pastikan. Ini hadis bukan perkataan Nabi. Oh ini lemah, oh ini palsu. Semua deteksi. Para ulama, para ahlinya menjaga betul itu. Itu peninggalan Nabi kita Muhammad SAW terjaga sampai sekarang. Apa yang beliau ucapkan, wala per huruf dijaga sama para ulama. Gak ada meleset-meleset hurufnya, tidak ada. Detail para ahli hadis. Ya, yang lama-lama sedikit hafalannya nggak diterima.
Bagaimana dijaga betul ini warisan Nabi SAW berupa perkataan, ucapan, ajaran beliau, ya, ditulis dalam kitab-kitab oleh para ulama. Dan kalau ada yang lemah ketahuan, oh ini dhaif, oh ini dia lemah hafalannya, oh ini dia pernah berdusta, ditolak. Orang mau buat sanad ketahuan ini dusta. Apalagi kalau mau buat suatu perkataan ajaran yang tanpa sanad pasti tertolak, ketahuan semua sekarang. Karena Allah menjaga agama dengan cara seperti itu. Nah, lalu bagaimana lagi dengan benda-benda peninggalan Nabi SAW, hadirin? Tidak ada yang bisa memastikan ini punya sanad yang sahih, bahwasanya itu benda turun-temurun, sehingga kita yakin ini benar peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena tadi kita butuh keyakinan dalam masalah ini, karena yang boleh ditabaruki itu adalah hanya peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita mau bertabaruk kepada suatu benda yang kita tidak yakin itu benar nggak peninggalan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita mau bertabaruk kepada rambut yang diklaim itu rambutnya Nabi Muhammad SAW, sementara kita tidak yakin itu benar rambut Nabi atau bukan? Bagaimana kalau rambutnya siapa gitu, si fulan itu kira dipotong, dibilang oh ini rambut Nabi, coba. Bagaimana kita mau yakin mau bertabaruk nyari keberkahan di situ? Sementara kita tidak yakin itu rambutnya Nabi SAW, karena tidak ada yang bisa meyakinkan dengan pasti itu peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa, hadirin. Ya subhanallah. Antum tadi Anda sebutkan riwayatnya dari Ibnu Sirin. Dia bilang kami ada beberapa helai rambut peninggalan dari Anas atau dari keluarganya Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Dia dapat dari peninggalannya Anas bin Malik, Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin apa? La an akuna indi sya'ratan ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Sungguh aku punya satu helai rambut Nabi SAW. Kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini ulama besar tabi'in, hadirin. Murid langsung Abu Hurairah. Begitu dekat dia dengan Nabi SAW jaraknya. Bagaimana dekatnya Abu Hurairah, bagaimana dekatnya Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Dia punya sedikit sekali rambut, dia bilang apa? Sungguh aku punya satu helai rambut Nabi. Itu lebih baik, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, kata Ibnu Sirin, ulama tabi'in. Zaman sekarang ada seorang penyanyi di Indonesia punya segini rambut Nabi, hadirin. Coba antum bayangin. Segini lah. Segini panjangnya, segini dia punya rambut Nabi SAW. Antum mau bertabaruk sama rambut itu, entah rambut siapa itu. Dia ada nggak sanatnya ini benar dari sini, dari Aisyah misalnya itu mau diturunkan ke sini, diturunkan ke sini, dan semua itu rangkaian sanat itu semua harus orang yang thiqah semuanya. Bisa dipercaya, dipastikan kesohihannya dengan cara sahih. Maksudnya tidak ada satupun yang bisa meyakinkan peninggalan-peninggalan tersebut yang ada saat ini adalah bekas peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan alasan-alasan yang tadi kita sebutkan, tiga poin tadi itu. 2 poin sebelumnya terutama. Zaman sekarang bikin pameran keliling Indonesia peninggalan Nabi SAW. Ajib. Wallah, makanya para ulama Saudi terutama tegas, dia bilang, siapa yang mengklaim dia punya rambut Nabi SAW maka dia berdusta, katanya. Siapa yang mengklaim dia punya baju Nabi SAW zaman sekarang maka dia telah berdusta, katanya. Karena tidak ada yang bisa memastikan peninggalan Nabi SAW sekarang, yang tersisa sekarang sudah nggak ada. Ya, tadi kita sebutkan peninggalan Nabi sedikit, kemudian banyak sahabat itu peninggalan tersebut sudah banyak hilang yang ada, banyak sahabat yang dikuburkan sama peninggalan tersebut. Ya, begitu pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, otomatis peninggalan Nabi itu dibawa ke istana, tempat pusat pemerintahan, kecuali yang memang dipegang sama sebagian sahabat. Itu sudah banyak yang hilang, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dan juga antum bayangkan 1400 tahun lebih, hadirin. 1400 tahun itu lama sekali loh. Antum bayangin sendal, kalau misalnya ada sendal bisa utuh, bisa 1400 tahun. Kira-kira ada nggak? Atau baju, ya kain begini, sampai 1400 tahun dia masih utuh, kira-kira ada atau tidak zaman sekarang? Makanya yang kemarin rame di Indonesia buat pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW, ya.
macam-macam ya. Rambut, banyak banget lagi rambutnya. Siapa lagi? Sampai Anda lihat waktu itu ada ditaruh di wadah gitu dituliskan apa? Keringatnya Nabi katanya. Ya, berlebihan orang-orang ini ya Allah, subhanallah. Keringat lah. Jadi ada yang masih nyimpan keringatnya Nabi 1400 tahun. Ana heran subhanallah ya. Allah musta'an. Orang-orang. Ya subhanallah. Terus juga kenapa ini penting untuk kita mengingatkan masalah ini? Karena masalah ini hadirin azanallahu wa iyyakum bisa menggiring atau menyeret orang itu kepada pelanggaran-pelanggaran akidah. Kalau tidak kita luruskan permasalahan ini, orang itu bisa terjerumus dalam pelanggaran dalam masalah akidah masalahnya. Ya. Contohnya banyak. Di antara contohnya, orang dia membuat sebuah syair tentang gambar sendal Nabi SAW. Pertama itu sendal, enggak tahu sendal siapa. Tidak ada yang bisa memastikan itu sendal Nabi begitu bentuknya. Dibuat seolah-olah digambarkan ini gambar sendal Nabi seperti ini, disebar di internet dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah itu sendal Nabi benar. Dan itu cuman gambaran, cuman buatan orang, seakan-akan itu benar sendal Nabi, sehingga apa? Sendal itu dibuat bentuknya banyak sekarang dijadikan untuk keberkahan atau mungkin dijadikan sebagai jimat sendal itu. Sampai ada seorang penyair menulis, dia bawa gambar sendal itu yang entah itu gambar sendal siapa, yang diklaim itu sendal Nabi gambarnya seperti itu, dia tulis apa? Isya ya, oh, subhanallah. Dia bilang, "Lamma ra'aitu ad-dahra qad haraba al-wara, ja'altu li nafsi na'la sayyidihi hisna." Tatkala aku melihat zaman ini sudah menghancurkan manusia, maka aku jadikan sendal tuannya zaman, tuannya waktu sebagai benteng pelindungku. Itu bayangin. Dia sebut sendal itu sendal Nabi sebagai tuannya waktu. Padahal waktu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dijadikan gambar sendal itu sebagai pelindung dia dari keburukan waktu. Bukannya dia berlindung kepada Allah. Ini jelas pelanggaran dalam akidah. Wallahu taala alam, ya kurang lebih demikian yang kita bisa ringkaskan terkait masalah bertabaruk ini. Sebenarnya ada lagi mau disampaikan tapi qadarullah waktu sudah tidak mencukupi. Insyaallah kita lanjutkan di bulan Syawal insyaallah. Bulan Syawal insyaallah taala.